Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Nur Musalam, mahasiswa Elektromedik Poltekkes Kemenkes Surabaya, semester 4, kelas 2A. NIM saya sudah tertera pada share screen tersebut dengan NIM P278380200035. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan sharing mengenai sebuah alat. Alatnya berupa alat ECG dengan acuan yang telah saya lakukan mengenai alat ECG, yaitu saya sudah melakukan praktikum secara pribadi maupun berkelompok, serta menonton video tentang pengoperasian alat ECG. Nah, tujuan pembuatan video pada kesempatan kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS sistem jaringan rumah sakit. Selanjutnya mengenai alat tersebut. Nah, mengenai alat tersebut, elektrokardiografi. Nah, modelnya FX8100 dengan merek Kuda. Nah, ECG tersebut didefinisikan elektrokardiografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang aktivitas listrik ataupun elektrofisiologis otot jantung yang diperoleh dari suatu grafis rekaman. Nah, kalau elektrokardiografnya sendiri adalah suatu grafik yang menggambarkan listrik jantung. Dasar ilmu ini dikembangkan oleh ilmuwan bernama Einthoven dan Berger. Selanjutnya mengenai manfaat dari ECG. Manfaat ECG tersebut untuk menentukan atau mendiagnosa kelainan pada fungsi atau anatomi jantung. Sebagai parameternya, untuk mengamati aktivitas jantung dalam suatu penelitian kardiovaskuler, serta membantu aktivitas jantung selama periode pembisuan umum, anestesia umum. Lanjut. Nah, ini adalah indikasi pemeriksaan ECG. Kapan seseorang akan dilakukan pemeriksaan ECG? Nah, berikut adalah indikasinya. Yang pertama, mengalami aritmia jantung. Yang kedua, pasien dengan hipertensi. Yang ketiga, pasien dengan indikasi hipertrofi atrium dan ventricle. Yang keempat adalah iskemik dan infarkt miokard. Yang kelima adalah efek obat-obatan seperti digitalis, anti-aritmia, dan lain-lain. Selanjutnya, gangguan keseimbangan elektrolit, khususnya kalium. Nah, terus ada penelitian fungsi pacu jantung. Ada pasien post-sinkop dan dicurigai mengalami kelainan jantung kongenisial. Nah, berikut adalah sadapan yang akan dilakukan pada saat pemeriksaan ECG. Sadapannya ada 6 channel pada bagian dada meliputi V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Kondisi V1, V2, dan V3 terletak berseberangan. Kalau V1 terletak berseberangan dengan V2, yang V3 ada di bawahnya, V4 di bawahnya. Nah, pada bagian V4 ini haruslah sejajar horizontal dengan V6. Lanjutkan. Nah, ini merupakan sadapan pada bagian kaki dan tangan. Pada bagian kaki dan tangannya tersebut menggunakan elektroda. Bentuk elektrodanya sebagai berikut. Berwarna hijau untuk bagian kaki kiri, berwarna hitam untuk bagian kaki kanan, elektroda berwarna merah untuk bagian tangan kanan, dan berwarna kuning untuk bagian tangan kiri. Nah, berikut adalah ulasan video mengenai alat Fukuda FX8100. Nah, berikut adalah gambar dari video dari alatnya. Mengenai alat Fukuda, terdapat parameter display yang akan kita gunakan, serta terdapat
bagian yang nantinya akan kita operasikan. Terdapat elektroda untuk kaki dan tangan, terdapat elektroda V1 sampai V6. Pada elektroda tersebut biasanya sudah tertera tulisan V1 sampai V6 dan juga kabel elektroda, kabel power, serta kertas printer yang nantinya akan mencetak hasil dari sebuah gambar perekaman jantung. Nah, berikut adalah cara pemasangan kertas pada mesin Fukudanya. Pada bagian sampingnya ada sebuah tombol yang nantinya kita bisa pencet untuk mengeluarkan tuasnya. Nah, setelah kita keluarkan tuasnya, kita bisa ambil pada bagian penopang dari sebuah kertas yang nantinya akan menghasilkan print out dari perekaman jantung. Oke, setelah itu kita pasang kembali untuk bagian penutupnya. Jangan lupa kita tarik sedikit agar bagian kertas tersebut bisa merekam dengan bagus dan berjalan dengan sempurna pada bagian printernya. Nah, selanjutnya adalah pemasangan kabel elektroda terhadap elektrodanya. Nah, pada bagian ini jangan sampai tertukar antara elektroda kaki dan elektroda tangan. Biasanya pada elektroda kaki dan elektroda tangan ada sebuah indikasi. Yang pertama, elektroda yang pada kaki biasanya lebih besar daripada elektroda yang untuk tangan. Serta apabila ukuran elektrodanya sama, kita bisa mengacu pada color dari elektroda tersebut, pada warna dari elektroda tersebut. Nah, dua elektroda tersebut untuk kaki kanan dan kaki kiri, dan dua elektroda yang bagian kuning dan merah untuk tangan kanan dan tangan kiri. Tak lupa terdapat elektroda untuk bagian dada dari V1 sampai V6 dengan cara memasukkan seperti itu penyambungannya. Nah, cara pemasangan kabel power. Pada bagian depan atas terdapat colokan untuk memasangkan kabel power. Nah, kabel power tersebut kita langsung sambungkan ke jala-jala PLN 220 serta cek untuk sambungan kabel dari elektroda. Nah, kita colokkan dengan indikasi ada bunyi menyangkut atau bunyi cetek yang mengartikan bahwa kabel elektroda tersebut sudah terhubung. Apabila kita menyopot, tinggal kita pencet untuk bagian sampingnya, lalu kita tarik kembali. Oke, fungsi tombol pada mesin. Nah, ada beberapa tombol display yang nantinya kita bisa operasikan. Yang pertama adalah tombol on-off. Yang kedua adalah tombol lead. Tombol lead ini akan berpengaruh terhadap display. Dan juga ada send, ada reset, ada pengaturan milivolt untuk tegangan yang kita akan gunakan dalam menghasilkan print. Serta ada review. Lalu terdapat tombol start and stop untuk memulai dan menghentikan sebuah kinerja alat tersebut. Nah, tahap pertama biasanya yang kita gunakan adalah memasukkan data pasien. Nah, dari data tersebut terdapat ID. ID ini bisa dari kode si pasien yang bisa kita masukkan, tertera. Lalu ada umur, bulan kelahiran, sama tahun kelahiran. Nah, di sini terdapat gender, laki-laki atau perempuan,
lalu kita terakan nama. Oke, apabila kita selesai, lalu kita pencet lanjut. Nah, dari sini kita bisa melihat indikasi dari pemasangan elektrodanya tersebut. Dari mulai C1, C2, C3, C4, C5, dan C6, kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, dan tangan kiri. Tak lupa di sana ada sebuah filter yang harus kita aktifkan dari ketiga-tiganya filter tersebut. Dilanjutkan, terdapat sebuah nilai sebuah tegangan, range tegangan yang kita gunakan dengan memencet tombol send. Nah, send tersebut akan mengatur berapa besar tegangan yang nantinya kita akan gunakan dalam dua kotak tersebut, tertera dengan berikut. Nah, bagaimana kita akan mengubah skala pada displaynya? Yang kita harus perhatikan adalah bagian kotak per kotak. Dengan menekan tombol send tersebut, akan terjadinya perubahan dari setiap kotak untuk menghasilkan printout-nya. Bisa kita menggunakan skala 2, 1, setengah, dan seperempat. Setelah mengubah, kita cek kembali bagian filternya. Apabila filternya mati, kita hidupkan kembali. Nah, pada bagian 12 lead ini adalah metode yang akan kita gunakan. Karena kita akan menggunakan V1 sampai V6, biasanya kita menggunakan 12 lead. Terus setelah itu ada tombol pengeprintan auto dan manual. Elektroda status, kita bisa cek kembali bagaimana pemasangannya. Nah, memasang elektroda pada pasien. Berikut bagaimana cara pemasangan elektroda pada pasien. Ada elektroda untuk kaki dan elektroda untuk tangan. Dan terdapat elektroda yang pada bagian untuk dada. Nah, pemasangan elektroda untuk bagian dada, kita harus mengetahui titik rusuk agar kita bisa tahu penempatannya. Dan untuk kaki, pada bagian kaki dan tangan, terdapat sebuah lapisan yang nantinya digunakan untuk perekaman. Jangan sampai lapisan tersebut mengambang atau tidak terkena pada bagian kulit. Harus terkena. Nanti akan mempengaruhi hasil printout yang akan terjadi pada perekaman ECG-nya tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Sekian dari sharing bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.